Setelah kita memotong pola bagian depannya, sekarang kita lanjut di bagian kedua untuk memotong pola bagian belakangnya. Jadi untuk celana jeans sendiri itu nanti bagian belakang itu kita tambahin 2 cm untuk bagian putusannya, teman-teman. Nah, di sini kita persiapkan karton. Kita persiapkan karton. Setelah itu kita mulai untuk menggambar. Nah, di sini teman-teman taruh aja pola bagian depannya. Jadi kita kira-kira seperti ini. Di sini semoga bisa terlihat di kamera ya. Kemudian di sini sama kita ikuti bagian bawah, kita garis bantu lagi. Kita garis bantu bagian bawah. Kemudian dari garis bagian bawah ke bagian tengah, kita garis di kampuhnya, teman-teman ya. Jadi bukan di, kita garis itu di bagian kampuhnya. Kita ikutin. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah penambahan kurang lebih 2 cm untuk bagian apa namanya? Bagian polanya. Nah, di sini kita gambar. Kita gambar di bagian kampuh. Kemudian di sini sama, teman-teman ikutin garis lurusnya yang bagian samping. Yang ini kita buat lurus, tapi yang bagian ini kita turunin setengah senti. Jadi intinya untuk cara memotong itu sama saja, teman-teman ya. Jadi hanya saja bagi teman-teman yang pemula itu kadang-kadang takut apakah pola celana chino atau celana kulot atau bahkan celana jeans itu mungkin ada yang mengira berbeda-beda. Tapi untuk menentukan ukuran rumus itu sebenarnya sama aja. Mungkin ada sedikit perbedaan ketika kita memotong bahan yang berkaret. Kemudian bagaimana ketika ada ploynya. Nah, di situ mungkin bagi pemula seperti saya itu sedikit agak bingung. Nah, di sini sudah mulai kita tiru ya. Bagian as juga bagian atasnya kita tiru. Kemudian untuk bagian belakang, teman-teman dari as ini kita bawa ke belakang 3 cm. Kemudian kita bawa naik 3 cm. Nah, ini patokan untuk menentukan bagian pinggangnya nanti. Kemudian paha tadi kan kita kurangin 4. 4 itu sebenarnya perkalian 2. Jadi kan kalau total paha 52 berarti kita kuranginnya 8. Jadi kita ibaratkan itu 4 kali 2. Karena saya mengukur setengah ya. Jadi kan 8. Nah, 8 itu kita bawa ke bagian belakang. Kita bawa ke bagian belakang itu 5 cm. Kita bawa ke bagian belakang itu 5. Dan ke bagian samping 3. Samping 3. Nah, semoga bisa dipahami. Ini yang kita kurangin 4 itu. Ini. Di sini 5 kita titik dulu ke bagian belakang. Jadi ini adalah belakang, teman-teman ya. Yang kita titik ini adalah pisak bagian belakang. Kemudian 3 kita buat taruh di samping. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Langkah selanjutnya adalah kita menitik bagian, kita pertemukan bagian tengah dan bagian yang kita mundurin 3 cm. Kemudian untuk bagian ini kita coba titik dulu di angka mungkin di 7 cm ya. 7 cm kita titik dulu. Ini hanya titik bantu juga sebenarnya. Lalu dari bagian tengah teman-teman pertemukan ke garis yang 3 cm.
Jadi di sini sama teman-teman langsam kira-kira membentuk apa namanya, body yang pas lah kalau bisa dibilang. Jadi nggak kaku ya, kalau teman-teman lurus gini kaku. Jadi teman-teman harus mengira-ngira sendiri. Kalau saya biasanya tuh saya langsam. Tapi ada beberapa orang juga yang menggunakan garisan lengkung seperti ini, setengah seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi intinya itu sama aja. Bagaimana halusnya bentuk pada bagian polanya. Nah, di sini tadi kan kita nyobanya tuh 7 cm. Dari garis bagian samping celana depannya. Nah, di sini kita pertemukan dulu. Jadi tanda tambah yang kita ini dan tanda tambah yang 3 cm ini kita pertemukan terlebih dahulu. Nah, di sini membentuk garis segitiga kan, bentuk lancip tinggi. Kemudian selanjutnya kita mulai untuk menentukan bagian pinggang. Nah, pinggang tadi kan 18 untuk bagian depan. Jadi untuk menentukan pola bagian belakang, pinggang itu kita bagi 2. Jadi 76 kita bagi 2 itu 38. Nah, 38 kan? Nah, kemudian bagian depan tadi 18. 18 ini kita taruh di bagian atas, teman-teman. Di bagian atas. Di garis ini ya, yang kita apa namanya, kita bawa mundur 3 cm dan kita bawa nih 3 cm. 18 kita taruh. Kemudian kita mencari tadi di angka 38. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat 18 itu ada di sini, tetapi 38-nya itu ada di sini. Jadi lebih maju 1 cm dari garis bantu pertama. Nah, ini bagaimana? Saran saya, teman-teman nggak usah otak-atik bagian ini, tapi teman-teman kurangin bagian sininya. Jadi karena postur celananya ini kecil, jadi kalau saya biasa mengira-ngira dari bagian pinggir itu 7 cm, tapi untuk celana yang kecil itu bisa jadi di angka 6 cm. Tapi untuk celana yang besar bisa jadi ininya tuh 8 cm, teman-teman. Jadi garis ini kita ambil patokan dari 7 cm. Ini ya. Dari garis pinggir ini ke sini tuh 7 cm dulu. Kalau celananya besar itu teman-teman buat 8 cm. Tapi kalau celananya kecil, kita tetap aja di angka 7 cm. Kita kira-kira dulu. Kemudian kita mulai menentukan garis pinggangnya. Jadi 18 ke 38. Nah, di sini kita titik ulang ya. Saya titik ulang. Seperti ini. Kemudian teman-teman ulang aja garis. Jadi kita kira-kira. Nah, seperti ini. Di sini semoga bisa dipahami. Kita garis ulang. Nah, garis yang saya coret ini sudah tidak kita pakai. Oke. Kemudian kita mulai menentukan bagian pinggulnya. Nah, sekarang kita ukur dulu garis bagian pinggulnya. Nah, ini adalah garis pinggul, teman-teman ya. Jadi saya apa namanya, kita buat dengan spidol warna merah. Nah, ini adalah garis pinggul depan. Kita titik dulu bagian pinggul depannya itu berapa, kita tentukan dulu. Jadi setelah kita buat, kita ukur bagian pinggul. Nah, di sini pinggul kurang lebih 19,5 ya. Semoga bisa terlihat. Ini adalah pinggulnya yang kita giniin setengah senti tadi, kita bentuk lekuk 19,5. Jadi pinggul depan itu 19,5. Ini pinggul depan. Kemudian kita mencari pinggul berapa. Jadi pinggul depan tadi, pinggul yang depan itu tadi 19,5. Kemudian pinggul belakang ini kita bagi 2. Ini kan total pinggul keseluruhan. Jadi 86 kita bagi 2. 43. Jadi 19 mencari ke angka 43. Kemudian di sini titik pinggang sudah ketemu. Bagian ini mungkin sudah paham, dan mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi langkah selanjutnya ini adalah garis spidol merah saya tadi adalah garis pinggul. Semoga bisa dipahami. Jadi saya bantu ulang, saya garis ulang. Kemudian langkah selanjutnya tadi pinggul bagian setengahnya 43.
43. Nah, ini 43. Kita taruh di garis pinggul paling belakang. Kemudian kita mencari di angka tadi pinggul bagian depan 19,5. Jadi sampai sini semoga bisa terlihat ya. Bagian ini adalah 43. Saya beri keterangan 43 pinggul. Ini adalah setengah pinggul. Kemudian kita mencari pinggul bagian depannya tadi 19,5. 19,5. Oh, 19 cm, teman-teman, maaf. Jadi kita mencari di angka 19. Nah, 19-nya itu di mana? Kita titik. Nah, ini saya titik ya, seperti ini. Nah, garis pinggul ini kita pertemukan di garis bagian pinggangnya. Di garis pinggang yang sudah kita tentukan sebelum kita menentukan bagian pinggulnya. Nah, kita pertemukan dulu. Jadi saran saya untuk bagian belakang ini pinggang dulu baru pinggul. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian dari titik pinggul teman-teman bentuk dengan menggunakan kapur. Kita bentuk lingkar pisaknya. Jadi kita kira-kira aja. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin saya akan terangkan dengan spidol. Jadi emang kalau menggunakan spidol itu sedikit agak kaku, teman-teman. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Sekarang kita mulai untuk mengukur bagian pisaknya. Nah, pisak sendiri kita mengukur dari bagian 8 cm. 8 cm ini adalah 4 cm ban pinggang depan dan 4 cm ban pinggang belakang. Kita taruh di bagian paling atas. Sini kita taruh 8 cm. Kemudian kita jelujur meteran mengikuti lekukan pisak pada pola bagian belakang. Nah, di sini tertera angka 35. Kemudian 35 kita kurangin 1 untuk mengukur pisak bagian depannya. Jadi kita taruh 34 di bagian sini. Kita taruh 34 di bagian itu. Tanda panah ini kita taruh. Kemudian kita mencari pisak kurang lebih 54. Di sini 34 kita taruh, kita jelujur meteran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, hasil pisaknya itu pas di sini 54. Jadi saran saya, berapapun pisaknya teman-teman ikuti aja rumus yang saya berikan. Jadi memang sedikit agak ribet, tapi hasilnya tuh kurang lebih itu pas. Jadi intinya untuk bagian pisak ini, 8 ini adalah ban pinggang kan, ban pinggang. Jadi teman-teman yang jika membuat ban pinggang itu 5 cm, teman-teman kurangin 10. Kemudian untuk pola bagian depan, kan kita nitiknya itu di angka 4 cm, bukan 5 cm. Kan ban pinggang 10, itu kan sebenarnya bannya itu, ban pinggangnya itu 5 depan dan 5 belakang lah kalau bisa dibilang. Nah, kita menitiknya itu di 4 cm. Tadi kan saya menguranginnya itu 8. Jadi ban pinggang itu kan 4, tapi saya menitik ketika saya memotong pola bagian depan itu saya naruhnya 3 cm. Jadi 1 cm itu 1 cm untuk kampuh bagian ketika kita menjahit pinggangnya. Nah, di sini sampai sini semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mempertemukan bagian pisak bagian belakang dan garis bagian tengahnya. Jadi seperti ini tampaknya. Nah, di sini, nah tadi saya akan beri keterangan ya. Ini adalah pinggul. Kemudian ini tadi dari angka 19 mencari angka 43 pinggulnya. Kemudian pinggang tadi kita mencari 76 cm. Nah, seperti ini. Ini kita beri keterangan. Kemudian di sini kita tulis size 29. Nah, lalu untuk celana jeans bagian atas itu kan lebih 2 cm. Nah, ketika teman-teman sudah menggambar seperti ini, teman-teman mulai untuk menaikkannya 2 cm. Jadi kita naikkan dulu 2 cm. Ini adalah untuk untuk putusannya ya, untuk celana jeans itu 2 cm. Kemudian 2 cm teman-teman garis. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya teman-teman
Di sini saya gunakan spidol warna merah. Dari garis paling atas, teman-teman turunin 4 cm. Jadi dari garis yang kita naikkan 2 cm, kita turunin 4 cm dulu. 4 cm. Kemudian yang bagian sampingnya mungkin kita buat di angka 7,5 atau enggak 7 cm. Kalau ini selera aja, karena ini sebenarnya putusan pada belakang celana jeans. Nah, tampaknya kurang lebih seperti ini teman-teman garis. Nah, dari garis merah ini teman-teman kurangin 2 cm. Teman-teman garis 2 cm. Nah, jadi untuk lipatan ini nanti kita bawanya itu ke bagian atas. Nah, tampaknya seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian untuk kantong kurang lebih itu nanti garisnya seperti ini teman-teman. Untuk garis kantong seperti ini. Nah, untuk kantong itu karena ini celana kecil, kita buat aja 12 cm. Ini kantongnya. Lalu untuk kantong kurang lebih seperti ini. Dan untuk dalam kantong mungkin di angka 11. Untuk dalam kantong itu kita buat aja 12 cm teman-teman. Jadi kurang lebih untuk kantongnya. Mungkin agar mempersingkat durasi saya akan ini ya. Nah, tampak kantongnya itu seperti ini. Ini saya akan beri keterangan aja. Kurang lebih tampaknya seperti ini. Bagian yang saya tulis pertama ini adalah lipatannya. Jadi lipatan ini saya buatnya 2 cm. Kemudian untuk bagian ke samping sini saya buat itu 12 cm ya, 12 cm. Kemudian yang bagian bawah ini saya buatnya 11 cm. Jadi lebih mengerucut untuk bagian bawahnya. Jadi di sini saya membuat itu 10 cm, maaf. Ya, 10 cm. Jadi atas 12, garis ini 12, tapi garis ini kita buat 10. Kemudian untuk tinggi itu bagian tengah saya buat 12 cm. Jadi tinggi gimana ya bilangnya? Tinggi itu kita buatnya 12 cm. 12 cm. Kemudian kita naikkan membentuk kerucut ini kurang lebih 2 cm, teman-teman. Jadi ini yang saya tulis kecil ini kurang lebih 2 cm. Nah, seperti ini. Mungkin sampai sini semoga bisa dipahami. Kalau untuk kantong itu sebenarnya selera aja, tergantung teman-teman ingin mempergunakannya seperti apa. Nah, jadi tampaknya nanti kurang lebih seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kurang lebih nanti segini ya. Nah, sekarang kita mulai untuk memotong polanya. Jadi di sini sama, mungkin sudah paham semua. Kita tinggal mengikuti garis pola. Kemudian kita tambahin kampuh 1 cm. Nah, untuk panjang itu teman-teman bisa sesuaikan ya. Tapi untuk standar toko sih biasanya tabel size-nya itu sudah pas untuk standar toko. Tapi mungkin untuk celana pribadi saya rasa ini tergantung postur dari anak perempuannya. Nah, di sini yang tadi kita tambahin 2 cm. Kemudian kita potong juga bagian, kalau bisa dibilang ini bagian insim. Di sini kita potong sesuai gambar pola. Kemudian untuk bagian ini kita beri kampuh kurang lebih 1 cm. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa putus untuk bagian pola
apa namanya, bagian yang kita tambahin. Nah, di sini bisa diputus atau nggak bisa langsung kita lipat teman-teman ya. Jadi tampaknya itu biasanya kalau untuk celana jeans itu lebih enak diputus. Nah, seperti ini. Ini adalah pola belakang dan ini adalah pola bagian depannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah untuk kantongnya. Kemudian untuk pola bagian depan nanti saya akan jelaskan di video terpisah ketika saya membuat apa namanya, untuk kain kantong pada pola celana jeansnya. Oke, sekian dari saya, dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.